Ini akan menyampaikan jenis-jenis polutan, kemudian dari sumbernya, dan contoh pencemaran lingkungan di Kota Bandung. Selanjutnya jenis-jenis polutan dan pengertiannya. Ada yang disebut polutan fisik. Pengertian dari polutan fisik yaitu polutan yang mengubah karakteristik fisik lingkungan seperti sampah plastik, logam berat, debu, kemudian suhu panas. Dan untuk selanjutnya polutan kimia. Pengertian dari polutan kimia yaitu zat kimia berbahaya yang mengubah komposisi lingkungan seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, nitro dioksida, pestisida, dan deterjen, kemudian logam berat. Untuk jenis polutan yang selanjutnya yaitu adalah polutan biologis. Pengertian dari polutan biologis yaitu mikroorganisme atau bahan organik yang mengganggu kesehatan makhluk hidup. Contoh polutan biologis terdiri dari bakteri E. coli, virus, kotoran manusia atau hewan. Untuk selanjutnya, polutan suara. Pengertian dari polutan suara yaitu gelombang suara dengan intensitas tinggi yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan, seperti bunyi kendaraan, mesin pabrik, dan knalpot bising. Nah, untuk selanjutnya, polutan radioaktif. Pengertian zat dengan radiasi berbahaya yang bisa merusak sel makhluk hidup, seperti limbah dari PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir yang menggunakan substansi uranium atau plutonium. Meskipun jarang terjadi di Indonesia, namun ini tetap menjadi bagian dari suatu polutan dikarenakan penggunaan uranium oleh PLTN tersebut menghasilkan waste product hasil dari reaktor dengan reaktannya yaitu uranium plutonium yang nantinya reaktan tersebut akan didaur ulang. Meskipun didaur ulang, zatnya tetap masih ada, namun reaktivitasnya sudah menurun. Nah, untuk selanjutnya sumber-sumber polutan. Apa sih sumber polutan? Sumber polutan adalah asal atau tempat terjadinya polutan, yaitu zat atau bahan pencemar yang masuk ke lingkungan dan menyebabkan pencemaran. Nah, untuk sumber polutan tersebut terdiri dari polutan alami, yaitu letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi ini menghasilkan unsur-unsur seperti sulfur dioksida, nitroks dioksida, karbon dioksida, dan zat belerang yang terdispersi dalam bentuk partikel dan mineral-mineral lainnya yang dapat mengganggu pernapasan. Atau, nah, untuk kebakaran hutan itu menghasilkan gas-gas karbon dan juga zat-zat mineral yang berasal dari hasil pembakaran hutan tersebut. Nah, untuk proses biologis, yaitu proses di mana suatu makhluk hidup yang dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan lain. Untuk contohnya seperti bakteri E. coli yang dapat mengganggu fungsi pencernaan dari manusia. Kemudian polutan antropogenik, yaitu polutan yang diakibatkan dari ulah manusia itu sendiri, antara lain kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menghasilkan karbon dioksida dan turunan lainnya seperti sulfur, karbon monoksida, dan juga terkadang nitrit. Kemudian pabrik dan industri. Nah, untuk pabrik dan industri ini, waste product seperti hasil dari penggunaan rondamin bed, dari pencelupan kain, kemudian hasil dari pembakaran yang menggunakan batu bara, dan seterusnya. Nah, untuk limbah rumah tangga seperti sampah anorganik, plastik, kemudian limbah cair seperti deterjen. Nah, untuk pertanian sendiri meliputi pestisida, pupuk, yang bila mana pestisida tersebut tidak sesuai dengan standar, pestisida tersebut akan mengendap di dalam tanah. Kemudian penggunaan pupuk yang akan mengakibatkan proses kesetimbangan dalam tanah itu menurun. Yang artinya, misalkan kita punya pupuk NPK, bila mana kita menggunakan pupuk tersebut secara terus-menerus, maka dominasi dari unsur yang terkandung dalam tanah tersebut adalah nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, ini sangat berbahaya bagi ekosistem yang ada dalam tanah seperti
bakteri pengurai zat organik yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Selanjutnya sumber polutan polusi udara, antara lain emisi kendaraan, asap pembakaran, kemudian cerobong pabrik. Nah, yang ini berkaitan dengan zat-zat yang mudah menguap. Zat-zat yang mudah menguap seperti gas karbon dioksida dan sulfur dioksida, kemudian nitros dioksida. Nah, zat-zat tersebut apabila masuk ke dalam atmosfer, kemudian bereaksi dengan air akan menghasilkan asam yang sangat tinggi, dan bila mana terperangkap di udara, maka pantulan cahaya akan diserap oleh gas-gas tersebut. Kemudian suhu dari sekumpulan dari gas tersebut akan meningkat yang mengakibatkan pemanasan di udara. Untuk selanjutnya sumber polusi air. Sumber polusi air umumnya bersifat cairan. Nah, antara lain limbah rumah tangga seperti sabun bekas mandi, terus pencuci pakaian seperti pemutih, pelembut. Nah, itu akan merusak environment makhluk hidup yang berekosistem di air. Nah, untuk limbah industri biasanya yang menggunakan air itu limbah industri seperti pencelupan kain, yang dimana limbah tersebut sangat susah untuk diremediasi atau diurai ke dalam zat yang lebih sederhana. Bisa saja, namun biaya untuk meremediasinya itu sangat tinggi. Untuk selanjutnya limbah pertanian seperti pupuk dan pestisida. Nah, pupuk dan pestisida tersebut itu bila mana terdispersi oleh air, itu akan mengalir sampai ke sungai-sungai terdekat, yang mana akan mengakibatkan mikroorganisme atau makhluk hidup yang hidup di dalam air itu akan mati. Sumber polusi tanah, sampah plastik dan non-organik. Nah, untuk sampah plastik dan sampah non-organik lainnya itu sangat susah untuk diurai. Bisa terurai, namun dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, bila mana tidak terurai, itu hanya bagian-bagian terkecil dari sampah plastik tersebut, seperti contohnya mikroplastik. Mikroplastik tersebut itu tidak terurai, namun hanya berubah bentuknya ke bentuk partikulat yang sangat kecil, yang bila mana dimakan oleh makhluk hidup, maka partikulat tersebut akan stay di jaringan makhluk hidup tersebut. Bahan kimia dari limbah industri. Nah, untuk bahan kimia dari limbah industri, misalkan dalam suatu industri tersebut membuat produk untuk paint remover. Nah, biasanya mereka menggunakan soda api atau caustic soda atau NaOH yang konsentrasinya sangat tinggi. Nah, limbah industri tersebut bila mana tidak didaur ulang secara baik, kemudian limbah tersebut dibuang ke sungai misalnya secara langsung, maka yang terjadi peningkatan pH dari sungai tersebut. Makhluk hidup yang mayoritas hidup di sungai itu pH-nya cenderung netral, 6,54 sampai 7,8. Bila mana ditambahkan limbah tersebut, maka pH yang terdapat di dalam sungai tersebut akan meningkat tajam, yang pada akhirnya dapat mengganggu sistem metabolisme makhluk hidup tersebut. Bahan kimia dari limbah industri tersebut sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Terus selanjutnya tumpahan minyak. Nah, tumpahan minyak ini dari minyak tersebut. Nah, bila mana silikat mengabsorpsi minyak, maka unsur-unsur seperti unsur hara atau unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan atau mikroorganisme, fungsinya akan tidak sebagus silikat tanpa adanya minyak. Untuk selanjutnya polusi suara. Polusi suara adalah polusi yang mana
polusi yang menghasilkan suara yang sangat keras, melebihi kapasitas yang dianjurkan, yang dapat mengakibatkan terganggunya seseorang. Antara lain, lalu lintas padat. Nah, lalu lintas padat biasanya orang menekan-nekan klakson seperti itu sangat mengganggu. Kemudian kegiatan industri, misalkan mesin-mesin pabrik yang beroperasi 24 jam, itu juga mengganggu lingkungan sekitar. Kemudian proyek industri, yang mana proyek industri menggunakan alat-alat berat yang kebisingannya di luar standar, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, efek pencemaran lingkungan. Pertama, polusi udara. Konsentrasi PM2,5 di Bandung tetap tinggi, sering masuk kategori tidak sehat. Ini diakibatkan dari padatnya populasi yang terdapat di Bandung itu sendiri, dan juga kepadatan itu bersinergi dengan jumlah penduduk yang menggunakan kendaraan yang berbasis energi dari fosil. Nah, untuk polusi air, dari 24 sungai di Bandung, terdapat 5 yang tercemar sedang oleh limbah domestik seperti sabun, tinja, dan limbah domestik rumahan lainnya. Nah, untuk yang ketiga, limbah cair industri, dan ketiga, ditemukan sejumlah pabrik tekstil dan kertas membuang limbah cair dan limbah B3 tanpa pengelolaan di beberapa zona di Bandung. Kemudian yang D, sampah dan limbah padat. Produksi sampah harian sekitar 1.500 sampai 1.600 ton. Namun, 30% tidak terangkut, menyebabkan tumpukan sampah di jalur, kemudian di pinggir jalan, dan di sungai. Nah, kemudian dampak yang nyata yang dirasakan oleh masyarakat yang berpopulasi semenjak 2,6 juta lebih. Yang pertama itu kesehatan masyarakat tentunya menurun, penyakit pernapasan seperti ISPA, antara lain bronkitis, kemudian asma. Nah, ini penyakit-penyakit ini semakin meningkat, dan penurunan daya tahan imun terhadap polusi udara juga sangat-sangat marak terjadi. Kemudian yang kedua, kualitas hidup tentunya juga sangat terganggu. Bau limbah, tumpukan sampah, dan risiko bahaya kimia mengurangi kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggal. Kemudian yang ketiga, beban infrastruktur dan layanan publik. Nah, peningkatan sampah menuntut pengelolaan lebih baik. Pengelolaan limbah industri memerlukan infrastruktur seperti IPAL atau infrastruktur untuk menanggulangi limbah B3. Nah, untuk selanjutnya, rekomendasi penanggulangan pencemaran. Untuk poin pertama, kita harus melakukan pengawasan terhadap industri dan limbah domestik di sungai. Yang kemudian, penegakan sanksi dipertegas kembali, dan ekspansi instalasi pembuangan limbah atau B3 ditegakkan dan dikembangkan kembali. Untuk kampanye publik mengenai pemilahan sampah, penggunaan masker, serta protokol kesehatan ini juga harus ditingkatkan kembali kesadaran masyarakatnya. Nah, untuk selanjutnya, investasi teknologi pengelolaan limbah dan penanganan limbah kimia insidental. Nah, untuk investasi teknologi ini, tentunya teknologi sangat berperan aktif dalam mempermudah pengolahan limbah dan penanganan limbah kimia. Teknologi yang disinggung seperti teknologi pemilahan sampah secara otonom, kemudian teknologi deteksi bila mana kadar polutan di udara itu sangat tinggi. Teknologi-teknologi tersebut sangat membantu bagi umat manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.